Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Faradiba Rahmawarud Suasderlin dari kelas akuntansi 20E. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi perilaku organisasi bab 3 tentang sikap dan kepuasan kerja. Sikap atau attitude adalah pernyataan evaluatif, baik menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap objek, individu, atau peristiwa. Hal ini mencerminkan bagaimana perasaan seseorang tentang sesuatu. Apa saja komponen utama sikap? Komponen kognitif atau cognitive component, komponen afektif atau affective component, dan komponen perilaku atau behavioral component. Seberapa konsistenkah sikap itu? Penelitian menyimpulkan bahwa individu mencari konsistensi di antara sikap mereka serta antara sikap dan perilaku mereka. Ini berarti bahwa individu berusaha untuk menetapkan sikap yang berbeda serta meluruskan sikap dan perilaku mereka terlihat rasional dan konsisten. Pendapat Leon Festinger tentang hubungan sikap dan perilaku. Pada akhir tahun 1950, Leon Festinger mengemukakan teori ketidaksesuaian kognitif atau cognitive dissonance. Festinger berpendapat bahwa bentuk ketidakkonsistenan apapun tidaklah menyenangkan dan bahwa individu akan berusaha mengurangi ketidaksesuaian dan tentunya ketidaknyamanan tersebut. Apakah perilaku selalu mengikuti sikap? Penelitian yang sebelumnya tentang sikap menganggap bahwa sikap mempunyai hubungan sebab akibat dengan perilaku, yaitu sikap yang dimiliki individu menentukan apa yang mereka lakukan. Akal sehat juga menyatakan sebuah hubungan. Tentangan hubungan sikap dan perilaku. Pada akhir tahun 1950, hubungan yang diterima tentang sikap dan perilaku ditentang oleh sebuah tinjauan penelitian. Berdasarkan evaluasi sejumlah penelitian yang menyelidiki hubungan sikap perilaku, peninjau menyimpulkan bahwa sikap tidak berhubungan dengan perilaku, atau hanya berhubungan sedikit. Memperkuat keyakinan Festinger dengan variabel pengait. Hubungan bisa ditingkatkan dengan memperhitungkan variabel-variabel pengait. Variabel pengait hubungan sikap perilaku yang paling kuat adalah pentingnya sikap, kehusyukan, aksesibilitas, tekanan-tekanan sosial, dan pengalaman langsung dengan sikap. Apakah sikap kerja yang utama? PO memfokuskan perhatian pada jumlah yang sangat terbatas mengenai sikap yang berkaitan dengan kerja. Sebagian besar penelitian dalam PO berhubungan dengan 3 sikap: kepuasan kerja, keterlibatan pekerjaan, dan komitmen organisasi. Keterlibatan pekerjaan atau job involvement mengukur tingkat bagaimana individu secara psikologis memihak pekerjaan mereka dan menganggap penting tingkat kinerja yang dicapai sebagai bentuk penghargaan diri. Komitmen organisasi. Komitmen organisasi atau organization commitment didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang karyawan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. 3 dimensi terpisah komitmen organisasi. Komitmen afektif atau affective commitment adalah perasaan emosional untuk organisasi dan keyakinan dalam nilai-nilainya. Komitmen berkelanjutan atau continuance commitment adalah nilai ekonomi yang dirasa bertahan dalam suatu organisasi bila dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut. Komitmen normatif
atau normative commitment adalah kewajiban untuk bertahan dalam organisasi untuk alasan-alasan moral atau etis. Survei sikap karyawan. Survei sikap secara teratur membeli manajer umpan balik yang berharga mengenai bagaimana karyawan menerima kondisi kerja mereka. Kebijaksanaan dan praktik yang dianggap objektif dan adil oleh manajer mungkin dianggap tidak adil oleh karyawan. Apakah yang menyebabkan kepuasan kerja? Seseorang menyukai pekerjaan yang ia kerjakan pada kenyataannya dari segi kepuasan kerja. Kerja itu sendiri, bayaran, kenaikan jabatan, pengawasan, dan rekan kerja. Menikmati kerja itu sendiri hampir selalu merupakan segi yang paling berkaitan erat dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi secara keseluruhan. Pengaruh dari karyawan yang tidak puas di tempat kerja, keluar, atau exit, adalah perilaku meninggalkan organisasi. Aspirasi, atau voice, adalah berusaha memperbaiki kondisi. Kesetiaan atau loyalty adalah menunggu membaiknya kondisi. Pengabdian atau neglect adalah membiarkan kondisi menjadi lebih buruk. Ringkasan dan implikasi untuk manajer. Manajer harus tertarik pada sikap para karyawan mereka, karena sikap tersebut memberikan peringatan akan masalah-masalah potensial dan berpengaruh terhadap perilaku. Hal terpenting yang bisa dilakukan para manajer untuk meningkatkan kepuasan karyawan adalah berfokus pada bagian-bagian intrinsik pekerjaan, seperti membuat kerja tersebut menjadi menantang dan menarik. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.